Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan saat ini Bali Now sudah kehadiran tamu spesial, yaitu dari keluarga seniman Bali. Siapa mereka? Langsung kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Eni. Punapi gatre. Bece. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak niki, yang panggil Tuh Aji nih. Tuh Aji datang bersama keluarga. Bisa diperkenalkan kepada pemirsa Bali Now bersama siapa saja niki di studio Bali Now niki? Ini pemirsa Bali TV Senin Rahat. Dia senang dia. Kalau ring mak ini, dingin panggil. Yang sendiri beniki nama lengkap Ki Gusti Putuyase. Dalam ring kiri di tiang niki mantan tunangan. Yiluh Tirtasari. Puniki ring kiri malih niki anak di tiang pertama. Yang Gusti Urah Jaya Suwarya, Urah Senger yang sering disebut. Oh, Senger ya. Dan nyambung lagi Ampura, kebetulan yang punya adiknya Senger yang biasa julukan di dunia hiburan punika Ngurah Banyol. Hari ini Ampura berhalangan hadir karena ada suatu kesibukan yang tidak bisa diwakili. Jadi tidak kalah juga, ada adiknya hadir juga niki yang paling kiri. Silakan. Oke, dan ternyata semua seniman. Ya, nggih Ji, ternyata dari putra-putri berapa, Ji? Ini putra ada yang 3 orang. Putra 3 orang. Putrinya ada 2 orang. 2 orang istri? Istri 2. Satu. Yang satu lagi masih anak-anak, baru usia 5 tahun. Oh gitu, anak yang istri maksudnya. Iya, istri. Kalau istri 1 saja. Berarti tidak semua hadir di Bali Now hari ini. Jadi intinya semua hadir, cuma diwakili oleh keluarga 4 orang saja. Jadi kesimpulannya semua mereka sudah hadir. Semua sudah hadir dan semua ternyata seniman. Iya. Nah, ini kan pandemi, Tuh Aji. Ini kan pandemi. Apa sih kegiatan Aji selama pandemi? Apakah di rumah saja ataukah masih berkegiatan? Ya, tentu saja. Kami kan taat dengan aturan pemerintah. Betul. Dalam situasi pandemi seperti ini, apapun himbauan kami wajib mengikuti di rumah saja. Betul. Tapi tetap berkegiatan. Namun yang namanya aktivitas seni tetap melekat di hati kami sebagai orang tua, di hati istri, dan di hati anak-anak dan cucu semua tetap melekat, itu tidak bisa dipisahkan. Jadi tetap ada kegiatan. Betul. Iya. Meskipun pasti virtual ya, Ji ya. Ya, karena memang pemerintah cukup cerdas dalam situasi, tidak mengurangi juga aktivitas berkesenian, diberikan peluang dan waktu dengan pergelaran pentas lewat virtual. Ya berarti masih ada saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tidak harus seniman itu mati total, tidak. Iya, tidak. Walaupun sempat di awal-awal pandemi mungkin Tuh Aji ya. Ya sedikit mengagetkan. Karena apa? Kaget. Kami sebagai pelaku seni satu keluarga dan salah satu putra kami bekerja di salah satu wisata. Sangat merasakan dampaknya. Oh betul. Dampaknya sangat merasakan karena satu-satunya mata pencaharian kami memang utamanya kita nanya sumber penghidupan kami dari seni dan dari wisata. Makanya sangat merasakan dampak dari pandemi ya Tuh Aji. Nah, ngomong-ngomong masalah berkesenian ini Tuh Aji, sejak kapan sih Tuh Aji mulai mengenal seni? Apakah dari umur 3 tahun ataukah mulai SMP ataukah SMA sudah mengenal seni? Kalau kami ceritakan cukup panjang, mungkin nggak cukup 1 bulan. Kami sudah singkat. Kami mengikuti di bidang seni sejak SD sudah. SD? Dari ayah sendiri, waktu itu almarhum masih hidup. Sebagai pelaku seni di bidang karawitan, suka menggambar di desa.
sering ngambilin drama gong sebunan waktu Iya. saya selalu mengikuti, bahkan tidur di pabenan Bapol. Oh, berarti orang tua seniman. Seniman kerawitan, jadi autodidak juga. Dari sana mengalir, begitu saya sudah tamat SD, kurang lebih tahun 1975, saya memutuskan tidak melanjutkan ke sekolah karena pada zaman itu sekalipun SD, kurikulum pelajaran pada waktu itu luar biasa. Kalau saya bandingkan sekarang secara SMA sekarang kemampuan anak, iya. karena detailnya caranya kita dapat di sekolah. Saya merasa sudah cukup sekolah dari SD. Lalu saya terjun ke dunia seni, pemahat, belajar mengukir, belajar melukis. Melukis juga. Iya. Dari sanalah skill mengukir dan melukis itu mengangkat saya tahu ke pelosok Nusantara. Oh gitu. Andai saja saya bukan skill punya ahli mengukir memahat, belum tentu kami tahu dunia lain. Betul, Iya. betul. Oh, oke. Berarti memang dari kecil Iya. sudah diperkenalkan dengan dunia seni. Nah, kabarnya juga ini istri, anak-anak juga mengikuti darah seni dari Tua Haji. Mereka bisa cerita nggak kepada pemirsa Balinau sejak kapan sih mulai aktif di dunia seni? Jadi mulainya istri, anak-anak semua mulai mereka secara nggak sadar. Setelah kami sambil mengukir, bekerja kemana-mana, dan tidak lupa juga kami mengikuti namanya seni pertunjukan. Drama gong saya ikut-ikut saja pada awalnya. Begitu topeng Rembong, pernah juga belajar di salah satu orang ahli di bidang tari. Cuman saya lakukan sudah penyelon narangan, pelawak, bondres apalagi itu memang saya sukai. Dan di sekolah-sekolah pun kami sering memberikan sharing dalam arti membina anak-anak SD Satwa Bali dan ngelawak. Oh gitu. Dan beberapa sekolah di Denpasar yang terkemuka, bahkan anak-anak syukurlah dari mereka SDM-nya cukup bagus. Jadi kami selaku pembimbingnya cukup mudah mengarahkan. Oh gitu. Langsung karena setiap lomba mereka mendapatkan ranking 1. Ah gitu. Nah sekarang saya nanya nih kepada anak yang pertama ya. Iya. Biasanya nama panggungnya siapa? Yang lebih sering akrab dikenal Ngurah Senger. Ngurah Senger. Nah itu kan ini berarti menurun bakat dari Aji ya. Aji kan bondres. Sekarang Senger, saya panggil Senger aja ya. Nah Senger, padahal harusnya Ngurah ya, saya panggil Ngurah Senger deh. Nah ini kan menurun bakat dari Aji, apakah dari kecil saat itu sudah diajarkan sama Aji ataukah memang seneng-seneng aja sendiri gitu? Bisa cerita kepada pemirsa Balinau? Ya lebih utamanya sih diarahkan. Oh. Diarahkan dari usia TK ya, dari taman TK. kanak-kanak. Ya, dari taman kanak-kanak memang kalau di rumah itu aktivitas lebih sering menonton, berawalkan menonton, ikut artinya tercimpung mengikuti jejak orang tua. Iya. Sampai sekarang. Iya. Terus akhirnya mulai benar-benar naik panggung saat itu di usia berapa waktu itu? Kalau naik panggung sih sebenarnya sudah matang ya. Udah di usia SMP. SMP? Sudah waktu itu bondres atau? Belum, itu awal-awalnya dari tari topeng penglemar namanya. Bedanya apa? Kalau topeng penglemar itu kan diantaranya ada topeng keras, topeng tua, topeng monyet. Artinya kita membawakan topeng yang tanpa bersuara gitu. Oh, Artinya cuma tarian nari. aja, ya. Oh, itu mulai SMP ya? Sudah berani tampil gitu. Terus kemudian akhirnya mulai bondres berarti kan lawak ya? Bondres lawak berawal kan dari tahun 2004 kalau nggak salah. Sudah mulai mantap, sudah matang lah ya. Artinya mengawali kita, artinya matangnya itu udah di tahun 2006 baru benar-benar merasa matang. baru kita artinya dari panggung ke panggung. Oh gitu, berarti 2004 itu saat itu SMA? SMA masih SMA. Sudah mulai berani Awal-awal, tampil. iya.
waktu itu sama Aji atau memang sudah punya sekebondre sendiri? Sama Aji. Oh gitu. Artinya setiap ada event, artinya ada pementasan apa kayak pepremonan yang diselipkan satu. Oh gitu, Yang berarti diberikan kesempatan untuk tampil. Aji secara tidak langsung mensupport, mendorong untuk ayo kita berkesenian gitu. Benar. Mungkin ya. Oke, itu luar biasa banget. Nah kalau siapa Mbak Hen panggil? Ayo aja Mbak. Oh ya Ayu, mulai kapan tuh? Ayu kan suka mengikuti lomba apa Mesatwa? Ya, boleh cerita ke pemirsa Bali Now, sejak kapan sih mulai diperkenalkan seni Mesatwa Bali? Awalnya kan karena sering ngikutin Aji. Sebelumnya Aji kan juga ada di program TV Bersatu Bali. Nah, Ayu tuh sering diajak buat ikut di sana. Nah, secara nggak langsung Ayu kan juga tertarik. Nah, saat waktu udah SD kebetulan ada lomba Bersatu Bali. Ayu dipilih mewakili sekolah. Oh gitu. Iya. Berarti mulai SD sudah mulai berani Mesatwa Bali. Iya. Diarahkan oleh Aji yang ngajarin atau dari Aji yang sekolah? membina. Oh gitu. Iya. Waduh, bener-bener ya beruntung lo punya Aji seperti ini yang mungkin Aji mungkin waktu itu sudah mulai melihat bakat-bakat dari putra-putri Aji mungkin? Astung Kare berbakat sih kelihatan sejak mereka TK. Setiap ada barong misalkan di layar televisi, mereka terbawa harus tari barong. Oh, mungkin. Setiap ada legong, mereka Mengikuti. dia harus sih arah tari barong. Ya, berarti saya sudah banyak memvonis bahwa ini anak berbakat. Oke, berarti ini sekali Iya. apa celih sekali Iya. ya apa namanya sudah peka banget Iya. ya, sudah jeli gitu. Termasuk saya mengikuti di dunia perfilman sejenis video klip, STV juga ya, STV, Aji? iklan ya. Iya, iya, Jadi iklan. sering sekali saya mengikuti iklan itu, sekalipun ada film pendek. Jadi itu mengalir ke anak-anak, khususnya juga istri terpancing. Oke, nah untuk istri nanti di segmen kedua Iya. saya mau apa ya tanya-tanya banyak nih pada Iya. sang istri nih. Oke, Iya. kita jeda dulu saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih bersama Bali Now dan bersama keluarga dari Aji Bo. Saya nggak enak ngomongnya Ya. Aji Bo. Oh, Jibo ya. Jibo. ya. Kenapa dipanggil Aji Bo? Itu kepanjangannya Aji Botak. Oh, Aji aja yang ngomong ya, saya Iya. nggak berani ngomong soalnya. Aji Botak. Jadi biasa dipanggil Jibo gitu. Nama panggungnya Jibo. Nah, Aji, saya mau nanya ke sang istri Ya, dulu. silakan. Nah, sejak kapan sih mulai katanya juga ikut dalam dunia seni, entah itu seni apa ya di depan kamera, acting apa? Sejak kapan? Apakah setelah mulai berkeluarga ataukah saat masih pacaran gitu diperkenalkan seni oleh Aji? Di saat itu sudah berkeluarga, sudah ada anak-anak. Saya awalnya mengikuti Jibonya, sering syuting Menemani. iklan ya, menemani. Akhirnya pertama kali ada seorang sutradara sedang mengharap film pendek RKRI. Saat itu saya lagi nonton. Kebetulan beliau kekurangan artis. Lalu beliau menawarkan saya untuk ikut. ikut. Ya. Akhirnya saya mengiyakan. Waktu itu saya berperan sebagai pedagang kopi. Oh gitu, berarti di dunia acting juga Acting, ya. iya. Itu selanjutnya tiba-tiba saya ditelepon disuruh ke lokasi syuting. Katanya mau diajak jadi bintang iklan layanan masyarakat. Iya. Nah, akhirnya saya langsung ke lokasi syuting, ya Sungkara berjalan. Oh, berarti iklan juga, FTV juga, dan itu setelah menikah dengan Aji. Wah, berarti anugerah banget ya. Jadi dengan bersama Aji tidak hanya mengarahkan anak-anak, ternyata istri juga dilibatkan untuk ikut berkesenian. Nah, pasti ada suka dukanya, tapi nantilah kita akan nanya tentang suka duka. Sekarang saya mau nanya, pernah nggak Aji satu panggung bersama keluarga besar? Untuk satu panggung, kalau di dunia pergelaran, apalagi di center. Jadi Ngurah Sengir sebagai bintang ketika itu pada acara ulang tahunnya Bali TV.
Oh, Nah, itu momen besar waktu itu. iya. Jadi waktu itu sosok senior yang sedang ngebumnya mereka sebagai ekonnya. Jadi diikuti oleh adiknya Ngurah Banyol yang sekarang izin nggak hadir. Iya, Ngurah Banyol itu Ya. adik dari Senior Senger. ya, itu Oh. masih kecil mereka sudah diterjunkan melibat di pergelaran kolosal waktu itu. Jadi sebagai topeng monyetnya. Topeng Monyer. Ya, karena itu garap itu digarap oleh sahabat baik Wayan Sugito. Pak Wayan Jadi Sugito. saya mendampingi. Waktu itu saya dipercaya sebagai kongresnya mengimbangi Wayan Sugito, Bayan Uneng dan Botak. Ah gitu, berarti saat itu bersama anak-anak Ya, satu anak-anak. panggung. Istri enggak ya? Ah, Sama istri hanya di iklan ya? Hadir nonton waktu itu. Oh gitu. Kalau sama istri hanya pernah satu-satu Di dunia acting aja. di dunia acting. Ya, Pernah cuma- satu frame? Maksudnya satu. Pernah waktu dia ini ceritakan juga waktu ada garapan bulan November ini. Iya ada. Waktu itu ada di ini dalam bulan November ini saya diajak langsung ke lokasi syuting untuk mengikuti syuting dalam film Puputan Badung. Oh Puputan Badung. Iya. Iya. Berperan ya. Saya berperan sebagai pahlawan wanita. Di zamannya itu saya membawa keris. Iya iya iya. Sederhana usahanya semua. Namanya sehadanya Hasil Karo. Selanjutnya Berjalan lancar. di sini di acaranya beliau juga ada. Dan baru-baru ini ada seorang teman namanya Pak Tumis yang menawarkan saya, mengajak saya gabung ikut dalam film PFTV. Oh iya iya, Keboiwo ya. Keboiwo, Iya. Keboiwo. Ada juga di sana ikut ya, Iya. berperan ya. Di sana pertama kali saya disetting sebagai seorang nenek, tapi ketemu sama sutradaranya Ternyata beda ya. kurang pas katanya menjadi seorang nenek. Iya. Akhirnya saya menjadi Iya karena seorang ibu. cantik, saya jadikan ibu. Saya menemani anak kecil dan menceritakan di zamannya itu sedang paceklik Iya. dan mau kekurangan pangan gitu. Iya, iya. Jadi saya rasa sudah biasa berperan ya di iklan, di FTV. Nah, anak-anak apakah akan juga di FTV di dunia seni peran? Ayu juga, Senger? Iya, kebetulan kemarin juga belum rilis sih, baru apa namanya, belum tayang. Rencananya kan sudah digarap sama kebetulan salah satu teman dari Gases Bali. Baru trailernya aja. Oke. Ya, buat film ke Bandung. Oh, Kebetulan di sana saya juga jadi peran salah satu peran utamanya. berperan juga di situ menjadi tokoh utama. Iya. Waduh, nanti deh kita pengen nonton deh. Meskipun masih trailernya ya Iya. sekarang ya. Oke. Berarti memang multi semua ya, multi talenta. Kalau Ayu gimana? Apakah pengen di dunia seni peran ataupun ikut di iklan seperti Ibu sama Aji? Kalau ada kesempatan sih Libas aja ya. Kesempatan itu mahal loh, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Bukannya Aji Mumpung, kalau yang ngomong Aji Mumpung itu kan orang yang mungkin agak pikirannya agak negatif. Ya. Tapi yang benar sebenarnya kita memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Betul nggak? Iya, seperti itu. Nah, Ji, pasti ada suka dan duka dalam berkesenian dengan keluarga, kemudian bersosialisasi dengan para seniman-seniman yang di luar sana. Ada nggak suka dukanya, Ji? Masalah suka dan duka tentu saja berdamping. Khususnya ketika kami mengambil event acara, apalagi itu istilahnya kita diupah. Sedangkan ngayah pun kita ada disiplin. Ketika kita bicara soal diupah dulu, tentunya yang kita libatkan orang-orang request. Kalau Ya. ada unsur diupah dengan Ya. kalau ada unsur uang harus Ada request, mereka harus penuhi. Nah, ketika ada request, kita harus memenuhi, sedangkan orang yang di request orang sibuk. Sudah tahu mereka sibuk, banyaknya job, mereka tetap minta itu. Mau tidak mau karena dia minta, kita harus penuhi. Jadi korbannya dia waktu. Semestinya waktu jam sudah ditentukan mulai, mereka masih dalam perjalanan. Inilah membuatkan kita jantung dug-dugan. Kita dituntut oleh pihak panitia. Apalagi ada syuting lagi. Iya betul. Luar biasa di sini
dukanya, nggak bisa dipungkiri seperti Iya, itu. betul, betul. Ini tidak ada yang salah, dia benar. Ini adalah kelalaian. Kenapa mesti orang sibuk lagi dicari? Oh, berarti requestnya memang harus orang Harus itu. itu, sedangkan mereka tahu orang itu sibuk. Nah inilah perlu kita carikan solusi. Berikanlah kesempatan pendatang baru, kita request. Dengan dimunculkan pendatang baru, otomatis mereka akan populer. Jadi Iya. lebih banyak, jadi ada Ada warna, ada gitu, warna-warni, macam-macam. ada kesempatan Ragam. tampil. Jangan itu saja. Oh. Mereka sudah populer, oke, biarkan saja populer. Kalau saya sebagai di bidang sosok pengisir, saya tetap memanfaatkan waktu dan luang mencari orang-orang yang berbakat, kecuali memang itu request. Iya, iya. Berarti tetap harus memunculkan pendatang-pendatang Ya, yang ya. regenerasi Betul, ya. betul, ya. Oke. Berarti kalau sudah begitu solusinya bagaimana? Ya, solusinya- Apakah mereka harus mengorbankan waktu yang sedang sibuk bekerja, ataukah mencari win-win solutionnya yang terbaik bagaimana? Jadi mau tak mau kita korban perasaan sekalipun itu hadir, cuma tetap terlambat dihantui oleh kata-kata yang tidak enak jadinya. Kenapa begini gitu? Itu sudah biasa di dunia perhiburan, Sudah biasa, sudah ya? biasa. Jadi saya ingin kebiasaan itu kita hapus pelan-pelan. Iya. Dengan cara mari kita berikan terlibat orang-orang baru. Kesempatan Itu yang- kesempatan yang baru gitu. Generasi baru. Iya, itu kalau saya ya. Iya. Oke, aduh, ternyata Iya. berat juga ya. Iya. Tapi sukanya pasti ada, Ada. sukanya. Nah, boleh sedikit tentang sukanya apa itu? Kalau sukanya ketika kami diberikan kepercayaan. Contoh, ada salah satu universitas kemarin mereka meminta ada bimbingan dari kami dengan kemampuan otodidak di bidang pergelaran garapan prembon tradisi. Saya gayung bersambut, saya terima dan saya bina mereka-mereka, adik-adik sumber latar belakangnya mereka SDM-nya bagus. Ya, Astunggara mereka dapat nilai tertinggi. Isilah sebuah kebanggaan itu baru satu hal, banyak lagi yang lain-lainnya. Iya, gitu. yang tidak bisa diceritakan Iya, di sini gitu. saking panjangnya ya. Iya, gitu. Baik, nih kita Iya. lanjut di segmen ketiga nanti ya Iya. ngobrol-ngobrolnya. Baik pemirsa, kita akan jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Iya. Baik pemirsa Bali Now, kita langsung aja ngobrol sama Ji nih. Ji, banyak loh para seniman di luar sana yang mengatakan bahwa Aji ini banyak mencetak para pelawak Bali dan Mesatwa Bali. Ya, nah seperti apa sih tanggapan Aji? Terima kasih Semeton Bali Now di mana saja berada atas ungkapan demikian, itu murni dari batin ya, Pak. Itu memang saya bisa yakin. Cuman kami maaf tidak mengklaim kami seorang pembina. Jadi kami adalah sosok seorang inspirasi, mengarahkan dan memberikan ruang dan waktu sebelum mereka itu populer. Jadi kontribusi kami adalah kami punya salah satu job atau kangannya, padahal ruang dan waktu dibutuhkan 3 sampai 5 orang. Kami ajak lebih dari itu. Tujuannya apa? Kami ingin menelurkan yang berbakat Iya. awak yang lainnya. Oh, Contoh seperti Senger. iya. Mereka masih belum punya nama, bagaimana cara mempopulerkan sosok Senger. Begitu juga Senger yang lainnya. Gitu. Makanya dari itulah pelaku seni yang lainnya memberi julukan adalah Aji Boka adalah sosok pencetak lawak potret, begitu katanya. Mereka ya yang Mereka ya. gitu. Tapi Aji ya. menyadari nggak? Ya, kalau saya pikir ya dikatakan iya, karena saya pernah juga membimbing, mengarahkan, mereka punya bakat, mereka punya materi begitu bagusnya, kami tinggal mengevaluasi dan memberikan ruang dan waktu, sekalipun mereka tidak dilibatkan. Iya, iya. Bahkan ada sosok orang fanatik dengan sosok pergina, gitu alis no ngapel lelaki kan gitu kitanya. Wajar sah dia ngomong itu, tapi kalau saya nggak cocok. Oh gitu. Adanya orang pintar pasti ada di bodoh dulu.
Iya, betul. Adanya orang bagus dari bocok dulu. Iya. Itu saya punya niat. Iya. Makanya sejelek apapun mereka, sebodoh apa mereka, asal mereka mau, saya bangkitkan. Pasti akan bisa kalau Bisa. mereka belajar. Dari tidak tahu menjadi tahu, makanya ada pepatah, nggak sayang, nggak kenal maka nggak sayang. Oke, berarti benar-benar Aji Iya. membentuk mereka Iya. justru dari nol. Iya, Ada yang dari betul. nol Betul. sampai mencetak mereka Iya. sampai. Contohnya kan Senger, Iya. putra dari Aji kan Iya, dari iya. belum siapa-siapa, Iya. belum mengenal Senger itu siapa. Betul. Sekarang siapa sih yang nggak tahu Senger di panggung gitu. Iya. Dan Aji juga memberi panggung kepada Betul, mereka yang iya. belum pernah tampil di Betul, panggung. iya, iya. Tapi membina mereka terlebih dahulu ya Ji ya. Membinanya lewat panggung saja. Kami itu merupakan tugas mulia tanpa ada jasa dari siapa. Oh gitu. Tapi tetap saya senang. Iya. Nah, Itu senangnya saya gitu. berarti Aji punya sanggar. Kalau sanggar secara formalitas ada sanggar. Nama sanggar saya Sanggar Seni Gita Ulangun, berdiri sejak tahun 1995. Itu di dalam naungan sanggar itu semua ada. Dari apapun yang diinginkan, yang diminta oleh orang yang ingin, saya bisa, sekalipun orang-orang saya tampilkan bukan orang saya, tapi saya bisa mengisi acara itu. Oh, Gitu. oke, berarti memang Aji ada. Atau Aji mungkin sekarang juga tergabung dengan sanggar-sanggar di luar dari sanggarnya Aji? Kalau mendukung di beberapa sanggar banyak sekali. Jadi beberapa sanggar yang saya sebutkan ya, terutama di Sanggar Sedut. Sana banyak menelurkan pelawak-pelawak baru. Ada sanggar nama lupanya, ada sanggar Kayon. Di sana banyak menelurkan generasi peraktingan seperti sinetron seni peran ya. Senger Calon Kades lahir di sana. Wah, ikut juga ya? Ya, ada sinetron Memedi. Ya. Saya dilibatkan oleh Sanggar Kayon. Saya pertama berkenal sama Mak Eni juga. Iya. waktu itu. Kita berkenalan Iya. di saat itu ya, pada zamannya ya. Zaman itu udah lama sekali. Aduh, jadi merasa tua saya di tahun Itu dan awal banyak 2000-an. sekali ya, termasuk di sanggar-sanggar besar. Contohnya di musisi, siapa yang nggak tahu yang namanya Pramusti Bali. Pramusti Bali ya, Iya, di tahu sana saya. semua ada, khususnya penyanyi, Seniman seniman tradisi. tentang musik, tradisi juga ada. Jadi lengkap di sana, Pramusti Bali itu ada. Sering sekali melibatkan saya. Setiap membuat garapan besar dipercaya mendampingi Pak Wayan Sugarmo Codek membuat penaskahan ataukah menyutradarai. Menyutradarai Ya, dan mendukungnya pentas. Mas Kondet gitu. Oh, berarti memang ya betul Iya. orang-orang mengatakan bahwa Aji Iya. ini sosok inspirasi Iya. buat yang generasi-generasi baru ya. Aji, Dan ya. di kabupaten kami juga, Kabupaten Gianyar, kami dipercaya di pemerintahan Kecamatan Tegalalang sebagai istidia diberikan jabatan sebagai ketuanya komite. Oh, menjabat juga Iya. di kecamatan, berarti sangat Iya. sibuk ya Iya, di, gitu. di ngantor juga, Iya, gitu. kemudian di Iya. panggung juga Iya. gitu. Nah, aduh sebenarnya masih banyak sih yang saya tanyakan. Coba saya nanya sama Senger nih, penasaran saya. Apakah selain di dunia perpanggungan, apakah sudah mulai ingin berperan di perfilman mungkin, karena di Bali sekarang kan sudah mulai bangkit nih perfilman, banyak sineas-sineas Bali yang mulai berani membuat film begitu. Apakah tertarik juga seperti Aji? Pastinya akan mengikuti sesuai dengan apa ya, Perkembangan zaman ya. zaman maksudnya kalau ada kesempatan pasti. Betul, memanfaatkan kesempatan dengan baik. Apakah lebih ke peran apa yang Senger, apa antagonis atau protagonis biasanya yang ditawarkan selama ini? Ya tergantung yang ditawarkan aja lah. Gitu. Kita Tapi mengikuti cocoknya aja. kayaknya antagonis deh. Atau lawakan apa komedi ya. Ya berarti memang tetap mengikuti eranya ya. Iya. Kalau memang bisa untuk di dunia seni peran seperti Aji multi, jadi dijalankan saja. Iya. Kita lanjut lagi nanti di segmen keempat. Nah pemirsa, kita akan bincang-bincang lagi banyak hal lagi tentang keluarga
dari Aji Botak. Nah, sekarang saya berani bilang Aji Botak. Jadi kita nanti masih banyak yang kita bahas di segmen keempat. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now masih setia bersama kami di sini ngobrol-ngobrol tentang seni, tentang seniman Bali. Ya Ji, nah Ji kita langsung aja nih. Aji, ini kan Aji memang seniman memang dari kecil ya, memang sudah berakar dari kecil dan orang tua ternyata juga seniman. Ini berapa macam seni aja sih yang sebenarnya Aji kuasai? Jenisnya apa aja sih? Anak-anak juga nanti cerita ya, apa aja sih? Apakah bisa nari juga, bisa apalah gitu ya. Nah, dari Aji Dumon. Bicara soal bermacam seni, beragam seni, ya khususnya hampir semua bidang saya pernah laksanakan. Khususnya di awalnya dari di bidang seni memahat, seni mengukir, mematung, melukis, itu diawali. Selanjutnya baru seni pertunjukan, khususnya tari topeng. Tari topeng. Tari topeng keras, topeng tuot, topeng monyet. Selanjutnya baru di dunia pergelaran mulai belajar dialog sebagai seni penasar, seni topeng wali sedakarya. Udah itu seni pertunjukan drama gong. Udah itu lanjut seni pertunjukan arja klasik, arja modern saat ini juga sering, dan beberapa premon-premon kolaborasi, apalagi namanya seni kolosal itu sudah terbiasa. Berarti sudah menguasai Iya. drama gong juga Iya, ya, gitu. ya. Iya. Aduh, berarti tidak hanya satu. Iya. Tapi menggambel bisa Kalau karawitan. gambar sekedar mengenal, cuman tidak menguasai. Bisa, Itu tapi tidak terlalu. tidak fokus di sana. Iya, Bisa. betul, iya. Jadi termasuk seni di dunia pedalangan juga. Walaupun itu tidak bidang saya, tapi ngerti. Iya. Nah, kalau beli senger nih apa aja yang dikuasai? Apakah selain melawak kan, Bondres Iya. kan melawak, nah, apa aja? Kalau untuk seni, kalau saya sebenarnya kan akademis di seni pertunjukan sih enggak ya. Artinya otodidak untuk seni pertunjukan kayak dari topeng, bondres atau itu sifatnya otodidak. Artinya alam lah. Iya, Kalau seniman saya- alam ya. Kalau dalam akademis, saya kebetulan dulu orang seni rupa. Oh. Ya, saya di SMSR Sesri yang sekarang disebut dengan SMK 1 sekolah. Saya lulus sana dan mengisi waktu kalau dulu itu tetap dengan bermain lukisan. Nah, karena sekarang sudah yang namanya perkembangan, terus kadang-kadang saya juga mengisi waktu untuk di seni tato. Oh, Tato tetap ya. permanen, ya. Dan sambil mengisi waktu di masa pandemi ini lanjut lagi untuk belajar seni topeng. Artinya memahat topeng lah. Membuat Oh, topeng, oke. ya. Iya, berarti memang multi juga ya, tidak hanya satu jenis. Walaupun di Bondres otodidak ya, karena mungkin dari kecil memang sudah melihat Aji, kemudian sudah lingkungannya juga sudah seniman-seniman Bondres. Oke, kalau Ayu nih apa kebisaannya Sesuai di sekolah. di dunia seni? Kalau Ayu emang dari kecil, dari SD kan Satu Bali, kadang diarahin Bondres juga sama Aji. Kalau untuk sekarang, Ayu karena sekolah di SMSR, jadinya ambil jurusan ke multimedia, jadi lebih ke desain. Ke desain ya, mengikuti era sekarang juga itu penting ke depannya ya. Tapi seni Satu Bali tetap jalan lah ya, tetap mengikuti lomba dan dapat penghargaan ya. Nanti kita bahas tentang penghargaan apa aja sih yang didapat dari Aji juga anak-anaknya, putrinya. Nah, kalau sang istri nih, ini apa aja kebisaannya nih? Mungkin menari kah atau selain acting? Kalau saya sih fokusnya ke bisnis. Wah, Saya lebih dominan ke bisnis, Iya. ke berjualan, ke jualan pakaiannya, ke busana, ke fashion. iya. Tapi yang tradisi Bali, Ini ya tradisi kain-kain Bali. Bali gitu. Kayak gini. Biasanya kemana aja pameran biasanya? Ya sementara itu sih di art center, ya di jual-jualan di pasar dulu, pasar Kernang. Iya, iya.
Iya. Ya berarti memang lebih condong ke bisnis ya. Ke bisnis, Iya. Hebat, saya juga pengen belajar ke bisnis. Biar apa ya, uang segar biar terus berputar ya. Kalau istri kan memang begitu ya. Suami yang bekerja, istri yang muter gitu. Berarti walaupun bisnis, seni tetap jalan ya. Oke. Nah, Ji, setelah berkesenian sekian lama bersama putra-putrinya juga, sudah kemana aja mengajak putra-putrinya untuk tampil nih selain di Bali? Kalau di seluruh Nusantara, Indonesia khususnya, hampir 60% saya sudah jelajahi, khususnya di jejak leluhur kita, suku Kutai. Kutai ya. Di Tenggarong itu. Iya. Pernah saya tampil ngayah karena di salah satu pura terbesar di Kalimantan Timur. Sudah Ya, pernah kesana. apalagi namanya di Lumajang. Itu ketika saya masih bisnis saya eksis, saya bukan sendiri. Saya melibatkan orang banyak. Bahkan termasuk angkutan transportasi pun saya mulai up. Karena saya merasa senangnya adik-adik, rekan-rekan ikut bergabung dalam seni itu, walaupun kami secara material berkorban, tapi kepuasan batin. Kepuasan batin bisa sama. Nanya ke Semeru. Di pokoknya seputaran Jawa Timur hampir semua pura sudah saya Sudah, ya. pernah jelajahin lewat ngayah tari. Iya. Namanya lagi ke Lampung Selatan Sudah. di Sabtu Rahman itu membawa tim seni, dan apalagi di ibu kota Jakarta di Balai Budaya Kota, Balai Kota Jakarta semua, dari nyebrang pasir juga Pulau Seribu. Pulau Seribu Iya, juga pernah ngayah juga. ngajak tim di sana membawakan pertunjukan Cak Ramayana. Itu ratusan orang katanya. Iya, iya. Ya, ketika itu. Tapi ketika itu saya fokus di bisnis. Cuman diimbang tetap juga mengajarkan seni di Jakarta. Balance Ya, lah. ya. Harus. Yang saya lebarkan bukan orang-orang kita saja, orang-orang luar Bali juga senang mengikuti. Yang penting mereka diarahkan. Iya. Semua hotel-hotel berbintang itu hampir semua pernah saya masukkan seni-seni Cak itu. Iya, betul. Luar biasa banget. Iya. Nah, berarti sudah Iya. di luar Bali sudah oke Iya. lah, sudah hampir Ya, justru lebih dari apalagi 50%. apalagi di Mataram hampir setiap saat ke sana. Sudah terbiasa. Iya, iya. Nah, pengen nanya nih prestasi-prestasinya putra-putrinya apa aja sih nih? Lupa saya nanya nih, apa prestasi-prestasinya di Senger, Ayu, apa aja nih? Kalau prestasi sih lebih mendominasi di Bondres saja ya. Iya. Ya itu. Ada yang kemarin tahun kemarin juga sempat diwakili Pantun Nusantara di Jakarta gitu. Oh. Di Gedung Kesenian Jakarta. mewakili. Ya, mungkin di Bali udah. Wakil. Dari salah satu kampusnya. Wah, oke. Jadi mewakili Ya, kampus. Ya, tapi atas nama Bali itu wakil Bali. Iya. Oh, Jadi seluruh provinsi se-Indonesia gue gabung itu satu di sana. Iya. Yang sebutannya Pantun Nusantara. Oh. Jadi di sana kita berkumpul. Henger juga jadi ekornya waktu itu. Oh, jadi ikonnya. Wah, luar biasa ya. Kalau Iya. Ayu apa nih yuk prestasinya? Ya, Kalau Ayu di bidang Wisata Bali dapat juara 3-2-1. Waduh, berarti memang tidak asal-asal ya. Kalaupun ikut lomba menyabet juara 1, Iya. 2, 3 itu udah biasa ya. Kalau istrinya ini prestasinya apa? Ngumpulin hasil bisnis ya? Iya. Ya, di dalam usaha dagang. Iya, itu berarti Eh. sukses lah ya. Sungkar. Menjadi entrepreneur sukses. Berarti memang Aji memang membina, mensupport, Iya. mendukung mereka Betul. di bisnis juga. Betul. Secara akademik juga mereka memang di seni juga, Iya. kemudian di hiburan juga. Hmm. Luar biasa. Kalau prestasinya Aji apa nih, banyak nih kayaknya, kalau cerita sedikit aja Kalau Ji, jangan prestasi banyak-banyak. di kabupaten kami sudah diperhatikan oleh pemerintah kami, mendapatkan penghargaan tertinggi di kabupaten yang disebut Wija Kesuma. Pada waktu itu dapat di sana sistemnya giliran, ngantri, karena sekarang banyak seniman Gianyar, jadi paling padat untuk mendapat giliran mendapat Wija Kesuma. Saya kebetulan dapat giliran tahun 2013, dapat Wija Kesuma dari pemerintah Gianyar. Dan kami berencana sudah ancang-ancang akan mengusulkan, karena sekarang sifatnya
jemput bola. Jadi tidak menuju ke dulu. provinsi menempatkan Dharma Kusuma, bahkan mungkin melaju ke nasional nanti. Astungkara didukung oleh teman-teman lagi dengan semangatnya gitu. Iya, luar biasa ya Iya. semangatnya Aji masih Iya. bergelora dan Iya, membara. iya. Iya, Itu iya. bukti nanti generasi kita inilah bukti penggeser kita gitu. Ya, berarti itu salah satu harapan Iya. Aji ya. Iya. Ya semoga kedepannya semangat Aji dan putra putri serta istri Iya. tetap menggelora, Iya. tetap menjaga adat budaya Bali, melestarikannya. Iya. Jadi sayang sekali anak yang ketiga kedua ya Ji Iya, ya tidak adiknya. hadir, mereka, seniman juga. Betul ya. Jadi apapun matur suksema Aji sudah Iya. mampir, sudah hadir di Iya. Bali Now. Iya. Semoga Aji, putra putri keluarga sukses ke depannya ya dengan membawa nama budaya, misi budaya. Iya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Aji Bo. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan inspirasi yang baik bagi kita semua. Nah pemirsa, uang memang tidak bisa untuk membeli kebahagiaan dan kreativitas. Namun kebahagiaan dan kreativitas jika digabungkan bisa menjadi uang. Saya Heni Syanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.